Halo sahabat Sport News Indonesia, kembali lagi di channel Sport News Indonesia. Ya, ke-27 pemain yang dipanggil oleh Sintayong sudah tiba di Bahrain dan siap berlaga untuk melawan Bahrain. Ya, mereka sudah siap tempur dan siap memperebutkan 3 poin, mencuri 3 poin dari Bahrain. Dan dari 27 pemain tersebut, Sintayong diharuskan mencoret 4 di antaranya. Ya, karena regulasi pertandingan mengharuskan maksimal 23 pemain yang didaftarkan dalam satu pertandingan. Nah, karena Sintayong memanggil 27 pemain dan sekarang ke-27 pemain tersebut sudah ada di Bahrain, Sintayong mau tidak mau harus mencoret 4 pemain di antaranya. Ya, siapa saja yang harus dicoret oleh Coach Sintayong? Ya, mari kita bahas ya. Pertama mungkin dari barisan pertahanan. Kita menumpuk sekali, banyak sekali pemain-pemain di area pertahanan ya. Ada pemain-pemain yang bagus dan nggak mungkin tergeser sepertinya kalau dalam kondisi fit ya seperti Misigers dan Jay Ices. Nah, kalau dalam kondisi fit mereka berdua tidak mungkin tergeser oleh pemain lain. Ditambah ada Rizky Ridho yang saya rasa Rizky Ridho tetap akan menjadi pilihan Sintayong ya karena tidak adanya Justin Hubner dan Jordi Amat mungkin tetap akan dipakai tapi posisinya digeser ke depan ke gelandang bertahan berduet dengan Tom Haye. Nah, lalu siapa yang akan dicoret di barisan pertahanan? Ya, mungkin ya ini kemungkinan besar kalau menurut saya Wahyu Prasetyo dan Muhammad Ferrari. Nah, kalau Wahyu Prasetyo saya rasa kalah bersaing ya dengan pemain-pemain lain. Namun eh, kalau Muhammad Ferrari juga sama. Cuman Muhammad Ferrari ini mungkin diberi kesempatan untuk ikut berlatih karena Muhammad Ferrari masih usia muda ya. Jadi diberikan kesempatan untuk berlatih dengan pemain-pemain yang senior untuk menambah pengalaman dia. Jadi kemungkinannya hanya diberikan untuk berlatih bersama ya. Tapi kalau misalkan yang lain pada fit, saya rasa Muhammad Ferrari dan Wahyu Prasetyo bisa eh, terdepak dari skuad utama ya. Kita lihat banyak sekali pemain-pemain berpengalaman dan pemain-pemain bagus di daerah pertahanan. Jaisus, Mihikers, ada Rizky Ridho, Sandy Walsh juga bisa dipasang di tengah, Calvin Verdong bisa dipasang di tengah, Jordi Amat bisa dipasang di tengah, Nathan Joaon juga bisa jadi center back. Jadi banyak sekali menumpuk di situ. Saya rasa dua di antaranya akan ditinggal oleh Sintayong ya, tidak masuk line up. Nah, sekarang maju ke depan, ada di posisi sayap ya, wingback ya. Saya rasa yang berat itu Pratama Arhan. Di situ banyak sekali pemain-pemain di situ ada Sain Patinama, Calvin Verdong ya. Eh, tapi mengingat Pratama Arhan selama ini adalah pemain dari kesayangan Coach Sintayong dan mempunyai kelebihan dalam hal lemparan ke dalam yang sangat jauh dan ditambah lagi kemarin Pratama Arhan melakukan debut, melakukan pertandingan kembali ya walaupun cuman bermain tidak lebih dari 5 menit tapi mendapatkan kesempatan bermain di Suwon SC. Saya rasa Pratama Arhan tetap akan dipakai ya. Terus dua lagi di posisi apa? Nah, kita tahu Sintayong banyak sekali memanggil pemain-pemain di posisi depan ya. Ada Egi Maulana, ada Witan Sulaiman, Hoki Caraka, Malik Rizaldi, Rafael Struik, Ragnar Uratmangun. Ada 6 ya. Banyak sekali. Tambah lagi ada Elia Nurender, ada Marcelino Ferdinand. Nah, kemungkinan dua di antaranya nanti yang akan ditinggal. Ya, kemungkinan dua di antara penyerang-penyerang tersebut yang akan ditinggal. Siapa itu? Ya, bisa saja Egi, bisa saja Hoki Caraka, bisa saja Dimas Derajat. Tergantung nanti kondisinya yang siapa yang lebih siap menurut pelatih Sintayong. Bisa jadi Dimas Derajat dan Hoki Caraka yang nggak dipakai atau Malik Rizaldi dan Dimas Derajat atau sebaliknya. Kita
tetap harus menunggu siapa yang lebih siap ya, atau Egy Maulana Fikri juga bisa nggak kepakai, siapa aja yang lebih siap, itulah yang dipakai oleh Coach Sintayong. Saya rasa, posisi itu yang akan ditinggal oleh Coach Sintayong ya, 2 di belakang dan 2 di depan. Nah, dengan begitu Sintayong, tetap memiliki kedalaman skuad yang bagus ya, karena kita di belakang menumpuk sekali pemain. Pemain-pemain bagus semua ada di belakang ya, pemain-pemain mahal kita ada di belakang. Di tengah, saya rasa di tengah kita nggak banyak pilihan, jadi, nggak ada yang harus dicoret di tengah. Di tengah hanya ada, Tom Haye, Marcelo Ferdinand, Ivar Jenner ya, eee, saya rasa nggak akan banyak yang berubah di tengah. Hanya di bagian belakang, center back khususnya dan, bagian depan, bagian penyerangan. Nah, itulah 2 posisi yang kemungkinan besar akan dikurangi oleh Coach Sintayong, 2 di belakang, 2 di depan. Nah, tergantung dari kesiapannya nanti, kesiapan pemain tersebut, eee, saat sebelum pertandingan, beberapa saat sebelum penutupan pendaftaran pemain. Nah, itulah kejelian dari kerjasama official tim ya, Coach Sintayong dan official-nya, supaya melihat siapa aja yang paling pantas untuk, bertanding pada malam nanti. Nah, dengan begitu Indonesia diharapkan tetap ya, target kita meraih 3 poin di kandang Bahrain. Ya, kita balas, eee kekalahan kita ya, kekalahan menyakitkan kita pada tahun 2012 kemarin. Pertandingan terakhir kita melawan Bahrain di 2012 saat kita dibantai 10-0 oleh Bahrain ya. Dan mari mari kita berdoa supaya kita dapat membalas ya, dapat membalikkan keadaan. Nanti kita bisa memenangkan pertandingan ya, minimal dengan skor 2-0. Saya rasa Indonesia mampu untuk, mengalahkan Bahrain dengan minimal skor, 2 gol ya. 2-0 atau 3-1 atau bahkan 3-0 kita bisa mengalahkan Bahrain. Karena kita mempunyai kapasitas untuk itu. Kita bisa ya, kita pemain-pemain kita mempunyai kualitas untuk mengalahkan tim sekelas Bahrain. Walaupun, Bahrain ada di posisi 76 FIFA dan Indonesia ada di posisi 129 FIFA, tapi itu adalah hanya sebatas angka ya, karena kualitas pemain kita sekarang jauh di atas posisi sebenarnya kita. Kemarin, bahkan ya pelatih Jepang mengatakan Indonesia akan lolos ke Piala Dunia mendampingi Jepang. Nah, dengan pelatih sekaliber pelatih Jepang ya mengatakan seperti itu, memang sekarang kualitas Indonesia tidak main-main dan saya yakin Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026. Indonesia bisa.